teman-teman ini udah banyak pertanyaan dan ada juga yang udah sharing. Mungkin karena udah 14.18 juga, karena kita akan berakhir di 15.00, saya langsung saja ya bacakan pertanyaan yang udah masuk. Yang pertama dari Arjuna. Oh ya, sebelumnya mungkin kalau teman-teman mau bertanya secara spesifik ditujukan kepada siapa juga boleh ya. Ini pertanyaan dari Arjuna, tidak ada ditujukan ke siapa, mungkin narasumber bisa jawab semuanya. Arjuna nanya, apakah tradisi budaya dan faktor keturunan menjadi penghalang untuk keharmonisan KBB? Mungkin Mbak Afaf ya, sebagai pemateri kita yang juga banyak bergelut di antara teman-teman penghayat kepercayaan, boleh menjawab duluan, Mbak. Terima kasih, Mbak Nisa. Tadi gimana pertanyaannya? Maaf. Iya Mbak, pertanyaannya Arjuna, apakah tradisi budaya dan faktor keturunan menjadi penghalang untuk keharmonisan dalam KBB, Mbak? Kalau menurut saya secara personal, tradisi budaya dan faktor keturunan itu kita harus melihatnya secara terpisah antara faktor keturunan dan juga budaya kita dengan sikap yang kita ambil sebagai sebagai pribadi. Misalnya seperti ini, kalau saya pribadi cenderung bahwa hal yang menjadi menghalang keharmonisan kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah persepsi kita yang kemudian dibentuk oleh pendidikan kita ataupun interaksi kita dengan yang lain. Sepanjang pengetahuan saya, tradisi budaya yang ada di Indonesia itu lebih menekankan untuk welcome, untuk kemudian menerima orang lain sebagai bagian dari mereka, menerima banyak orang sebagai bagian dari komunitas mereka sendiri. Faktor budaya yang ada di Indonesia itu sangat inklusif ya kalau kita lihat, terutama ketika kita kemudian menganalisis sila-sila yang ada di dalam Pancasila. Jadi kalau ditekankan apakah tradisi budaya, kemungkinan tidak. Tetapi kalau faktor keturunan, mungkin ketika kita sebagai misalnya terlahir sebagai ras Mongoloid ataupun Melanesia dan Polinesia yang ada di Indonesia, dan kita dididik untuk meyakini bahwa kita adalah orang yang paling benar, misalnya ketika kita sebagai orang Jawa mendapatkan privilege yang lebih dari suku lain di Indonesia, mungkin itulah yang kemudian membentuk persepsi kita untuk menciptakan stigma-stigma negatif kepada orang-orang yang ada di luar dari komunitas kita seperti itu. Jadi apakah tradisi budaya dan faktor keturunan menjadi penghalang untuk keharmonisan kebebasan beragama dan berkeyakinan? Jika kita lihat secara bentuk aslinya, tentu saja tidak. Tetapi persepsi kita dan stigma yang kita dapat dan kita bentuk, itulah yang menjadi penghalang utama. Mungkin ada yang menambahi? Terima kasih Mbak Afaf. Mungkin dari ketiga narasumber lain ada yang mau menjawab. Iya, saya sedikit nimbrung. Ya kalau kita bicara tentang keberagaman di Indonesia ya, memang ini bisa kita anggap jadi, tadi ya bicara budaya, bicara keturunan, itu bicara keberagaman kita, bisa menjadi kekayaan bangsa kita, tapi sekaligus tantangan memang. Nggak banyak negara seperti Indonesia yang punya keberagaman yang sangat luar biasa, dan ada banyak memang tantangan dalam keberagaman saat ini, dalam kebebasan beragama berkeyakinan juga, yang memang menjadi tantangan kita. Contohnya, paradigma bahwa Aceh itu harus Islam, Padang itu Islam, Batak itu Kristen, Papua itu Kristen. Itu kan paradigma-paradigma yang selama ini ada di balik pemikiran kita, dan itu seringkali jadi persoalan. Persoalan yang tadi Bang Iman cerita, ya kita pernah bahas itu juga ya di live IG-nya Center, tentang itu apa, Cut Fitri di Medan kan. Itu kan karena bayangan bahwa orang Aceh itu nggak Islam, harus Islam, Padang itu harus Islam,
Papua itu harus Kristen contohnya, itu kan jadi repot gitu. Batak itu harus Kristen gitu ya, itu repot banget. Dan memang apa yang harus kita lakukan ya, bagaimana kita bisa terus mengkampanyekan, terus menelurkan narasi-narasi bahwa dalam keberagaman itu kita punya multi identitas, dan dalam kemultian identitas itu kita bisa saling menyapa satu sama lain. Mungkin itu dari saya. Siap, makasih banyak Bang Riston dan Mbak Afaf. Ini kita beralih ke pertanyaan kedua aja ya. Ada pertanyaan dari Kang Tri, teman kita dari Sunda Wiwitan. Sebenarnya Kang Tri ada 3 pertanyaan, tapi saya mau sampaikan satu pertanyaan yang menurut saya menarik dari Kang Tri. Kang Tri nanya tentang mohon pencerahan, kebetulan di Cigugur, Kuningan ada permasalahan IMB membangun makam. Padahal setahu Mas Kang Tri, tidak ada IMB untuk makam, dan mendirikan makam tidak perlu IMB. Ini mungkin Bang Iman mau bisa bantu jawab, Bang. Halo Bang Iman. Iya, yang pertama gini, tentu memang makam itu nggak bangunan ya. Jadi agak sukar juga. Ya, biasanya justru dalam setiap wilayah tertentu, bukan hanya wilayah tertentu ya, apalagi misalnya ada di daerah mana, contohnya perumahan saja lah. Setiap perumahan itu pun dia punya tanah wakaf ya. Tanah itu diwakafkan untuk jadi pemakaman, karena dianggap itu sebagai bagian dari layanan sosial. Karena bahwa lahir dan mati itu adalah suatu keniscayaan dari setiap warga negara, gitu ya. Nah, tapi yang menjadi kemudian yang muncul di bangsa kita ini lagi-lagi adalah superioritas kelompok yang saya katakan tadi. Rasanya makin ke sini ada egosentrisme kelompok. Kalau ada agama berbeda, satu kubur, satu makam, satu wilayah makam dengan agama yang berbeda, kayak gimana ya, mati aja susah gitu ya, mati aja didiskriminasi apalagi hidup, kira-kira begitu ya. Itu yang repot sekali, mati aja susah apalagi hidup kan gitu ya. Udah hidupnya susah, mati pun didiskriminasi lagi. Itu kita nggak bisa bayangkan bagaimana di alam kubur orang-orang yang mengalami diskriminasi. Ini teman-teman Jogja juga punya PR besar, karena Jogja juga cukup masif ya larangan untuk memakamkan orang, bahkan kapan lalu sampai kalau tidak salah mau digali ulang, kalau salah saya lupa di Jogja dari mana itu ya. Wah, ini sebenarnya ada ya klaim kafir dan tidak kafir dan segala macam, itu juga jadi persoalan gitu ya. Nah, tapi memang harus diakui setiap Pemda punya kebijakan masing-masing di dalam menata bukan hanya menata kota, tapi menata supaya terjadi tertib umum ya. Ketika ada konflik horizontal, baik itu atas nama apapun, bukan hanya makam sebenarnya, baik itu misalnya mendirikan sanggar pertemuan atau apapun saja yang itu berpotensi ada konflik horizontal, Pemda memang harus hadir juga di sana. Saya nggak tahu konteks yang tadi, saya juga belum pernah dengar kasus tersebut, tapi bahkan setahu saya pemakaman itu justru setiap wilayah kayak perumahan misalnya, dia harus punya tempat khusus, ada tanah wakaf memang untuk tempat orang untuk dikebumikan, dan itu bagian dari layanan sosial. Kalau izin membangun kayaknya memang terlalu berlebihan, karena kayak saya katakan tadi, kuburan itu bukan bangunan. Tapi kalau izin untuk pernyataan itu adalah tanah wakaf, pemberitahuan supaya tidak terjadi penyerobotan dan segala macam, tentu jelas memang harus ada juga identitas tanah. Setiap tanah harus ada punya identitas, terdaftar, kira-kira begitu ya. Apakah di notaris, karena itu berhubungan dengan hukum keperdataan, maka ketika jadi tanah wakaf, jangan nanti misalnya itu sudah diwakafkan oleh misalnya ya, Kristen menjadi tiba-tiba dari Medan jadi penguasa tanah di Klaten misalnya ya, lalu dia misalnya buat ada satu tanah diwakafkan sama dia jadi kuburan warga, saking kayanya Riston di Jogja sana misalnya. Terus tiba-tiba keturunan Riston misalnya, wah ini abang saya Riston ini, adiknya Hari komentar, ini tanahnya abang saya wakaf ini. Semua mayat-mayat dicabut lagi semua, tulang belulang pindahkan semua ke kulit Kaliurang misalnya, ya kan repot nanti. Ya kan? Jadi tidak ada surat izin membangun itu, cuman memang perlu ada pemberitahuan ini adalah tanah wakaf, memang ini adalah makam begitu ya. Dan saya pikir semua wilayah punya hal itu ya. Jadi memang ini tergantung kedewasaan. Sebenarnya indah sekali kalau di makam itu ada makam orang Islam, di sebelahnya ada, sedangkan oh ini makam Islam semua, ini makam Islam Kristen semua, saya juga nggak sepakat. Enak sekali kan? Wah di sini ada orang Cina, di sini ada orang Islam ya kan?
matinya pun berdampingan gitu kan. Barangkali ada yang kita tidak tahu di alam roh, ternyata ada perbincangan antar umat beragama dan dialog antar umat beragama di alam kubur, ya itu bisa disyukuri kan, begitu aja ya. Ya, itu aja, terima kasih. Ya Bang Iman, makasih banyak. Selanjutnya kalau ada teman-teman yang mau bertanya langsung atau mau berbagi langsung, saya persilahkan. Tadi ada salah satu peserta yang WA hotline IP Center ingin bertanya langsung. Mungkin Mas Guru Aji Nugraha, saya persilahkan, tadi mau bertanya langsung ya. Oke, kalau tidak ada, langsung saja saya beralih. Ini ada pertanyaan dari Mbak Ruwaida 76. Oh, pertanyaan ini ditujukan kepada Bang Iman lagi nih, Bang. Gimana pandangan Bang Iman terhadap SKB 2 Menteri terkait dengan pendirian rumah ibadah, yang kita tahu bahwa aturan ini seringkali dijadikan masyarakat atau pemerintah untuk membatasi hak beribadah orang lain? Iya. Sebenarnya kalau tidak salah SKB 3 Menteri itu sudah diganti menjadi peraturan ya, peraturan bersama Menteri 8 dan 9 ya. Karena memang dulu itu pernah juga kami kritik ketika menuliskan soal apakah surat keputusan basicing ya, penetapan ya. Surat penetapan itu mengikat. Karena memang kebijakan pemerintah itu ada dua Bapak Ibu, ada yang bersifat penetapan, itu surat keputusan itu bagian dari penetapan, tapi ada peraturan. Peraturan itu mengikat. Maka yang paling relevan dan tepat sebenarnya adalah penggunaan peraturan bersama menteri. Nah, peraturan bersama menteri ini kan hadir lagi-lagi adalah memang dalam rangka tidak terjadi konflik horizontal antar umat beragama di grassroots. Saya tadi sudah katakan kepada teman-teman, peraturan mendirikan rumah. Iya, halo Bang Iman, apakah terjadi gangguan di sana? Sepertinya gangguan, Bang. Oke. Sambil menunggu Bang Iman balik lagi, mungkin Bang Riston, Kak Rahmat, atau Mbak Afaf mau menambahkan terkait dengan pendirian rumah ibadah. Mbak Afaf Kajian mungkin hukum kita tunggu aja, nggak tunggu Bang Iman kalau kajian hukumnya. Oke, siap. Karena beberapa pertanyaan juga terkait dengan materi Bang Iman ini banyaknya. Keputusan MK, agama resmi dan agama tidak resmi. Mungkin ini saya mau membacakan sharingnya Pak Manggala, ini juga menarik. Atau Pak Manggala mau menyampaikan sendiri? Halo Pak Manggala. Oke, halo Mbak. Iya, Pak Manggala tadi menulis pengalamannya di kolom komentar. Mungkin Pak Manggala mau menyampaikan langsung kepada kita semua di sini. Oke, boleh. Baik, selamat siang semuanya. Saya ingin berbagi dengan pengalaman saya waktu tahun 2016. Saat ini beberapa masyarakat yang dia berbeda agama. Namun setelah saya telusuri memang ada beberapa kejadian-kejadian yang salah satunya saya mendapatkan dokumen yang dalamnya berisi pernyataan kalau berbeda agama tadi yang misalkan akan agama lain, maka dia bersedia aturan, dan itu juga hal itu diketahui oleh pejabat pemerintah setempat. Saya sangat menyayangkan sekali kalau kita lihat di beberapa tempat justru malah kadang-kadang ada negara-negara atau pemerintah untuk hadir dalam kegiatan yang menurut saya bisa membuat toleransi dan juga merusak kita. Ini saya sudah menyambung tadi Pak Iman ya, terkait dengan semua masyarakat juga punya hak untuk beragama dan juga untuk dalam agama. Terima kasih Pak. Itu aja yang mau saya jelaskan. Terima kasih Pak Manggala. Sepertinya ini di Pak Manggala juga ada sedikit kesalahan teknis ya Pak. Tadi kayak ada suara angin gitu ketika Pak Manggala berbagi pengalaman. Saya mau sedikit menyampaikan ulang ya apa yang Pak Manggala sampaikan tadi tentang pengalamannya. Pak Manggala pernah mengadvokasi masyarakat di Wonosobo tahun 2015, dan masyarakat itu
diajak untuk membuat surat berpaterai 6.000 kalau mereka pindah agama akan dituntut di pengadilan ya Pak. Mungkin para narasumber kita boleh merespon pengalaman Pak Manggala ini. Mbak Afaf, boleh? Ya, terima kasih sekali Mbak Nisa dan juga Pak Manggala. Sepertinya kasus-kasus seperti ini itu adalah kasus-kasus yang dialami oleh banyak penghayat kepercayaan ketika mereka akan berpindah dari agama kemudian ke penghayat kepercayaan. Penelitian saya yang saya tulis dalam tesis itu adalah bagaimana kemudian putusan MK dan juga surat edaran itu apakah bisa kemudian memfasilitasi semua aspirasi penghayat kepercayaan untuk dan memberikan jaminan agar mereka secara aman kemudian berpindah menjadi keyakinan penghayat kepercayaan ataupun memilih beragama. Dan ternyata banyak dari narasumber yang kemudian menyatakan bahwa mereka masih tetap dipersekusi ketika mereka memutuskan untuk berpindah menjadi penghayat kepercayaan. Persekusinya itu tidak hanya secara sosial tapi secara struktural. Kemudian hak-hak mereka kemudian diputus. Misalnya ketika ada keengganan dari beberapa kelompok penghayat beragama untuk berpindah kepada penghayat kepercayaan. Mereka takut bahwa dengan perpindahan mereka, pekerjaan-pekerjaan mereka sebagai misalnya ASN ataupun pegawai di badan pemerintahan negara kemudian terputus dan mereka tidak mendapatkan hak-hak yang semestinya mereka dapat. Mereka juga akan kesulitan untuk mendapatkan akses kepada pendidikan, akses kepada peribadatan, dan juga akses untuk melakukan berbagai hal. Saya ingin menanggapi kemudian ada satu pertanyaan tadi tentang keputusan MK bahwa surat edaran kementerian yang dikeluarkan setelah putusan MK tersebut mungkin tidak sesuai gitu. Mungkin yang lebih ahli adalah Bang Iman tadi, tapi sependek pengetahuan saya ketika surat edaran kementerian dalam negeri diputuskan itu seharusnya yang dilibatkan adalah penghayat kepercayaan karena dalam hal ini adalah objeknya adalah penghayat kepercayaan. Tetapi dalam prosesnya setelah adanya putusan MK tersebut ada penolakan dari salah satu ormas keagamaan besar di Indonesia dan juga MUI sendiri, bahkan mereka mengeluarkan fatwa bahwa penghayat kepercayaan itu harus dimonitoring karena akan menimbulkan agama baru dalam tanda kutip dan juga menimbulkan penodaan-penodaan yang lain. Atas protes kelompok mayoritas inilah kemudian Kementerian Agama dan juga kementerian lainnya merumuskan surat edaran Kementerian Negeri tersebut berdasarkan putusan penolakan. Jadi surat edaran kementerian itu adalah satu bentuk negosiasi dari negara agar mereka tidak diprotes terus oleh kelompok-kelompok yang tidak setuju dengan pengesahan penghayat kepercayaan sebagai agama. Mungkin dalam tanda kutip tadi, agama resmi dan tidak resmi itu tadi. Seperti itu sih saya melihatnya dinamika dalam kehidupan bernegara kita. Terima kasih. Terima kasih Mbak Afaf, karena Bang Iman juga udah bersama kita lagi. Mungkin Bang Iman mau melanjutkan yang tadi terputus, Bang? Tadi terakhir soal apa? Saya nggak sempat. Tentang SKB 2 Menteri Penelitian Rumah Ibadah, Bang. Iya, jadi memang saya katakan tadi di semua negara pun sebenarnya ada peraturan mendirikan rumah ibadah ya. Karena yang memang perlu mengaturnya supaya tidak terjadi konflik horizontal. Tadi kan saya katakan, saya pribadi sebenarnya tidak menolak ada peraturan itu, tetapi lebih kepada syarat itu memberatkan atau tidak. Syarat itu mengakomodir pelaksanaan mempercepat pemenuhan HAM atau tidak, gitu loh. Contoh misalnya, kalau ternyata di satu wilayah itu nggak ada 90 orang, bukan orang ya, kakak ya. Itu kan nggak mudah ya, 90 kakak itu banyak sekali, kenapa 90? Harus ada rasionalitasnya kenapa memilih angka 90 dan kenapa 60. Iya kan? Jadi harus dipertimbangkan juga misalnya dikasih persentasi saja, jadi berapa misalnya persentasi
Islam, oke lah Islam ya sekian persen, lalu Kristen itu berapa persen, atau agama tertentu yang minoritas itu berapa persen, dan berapa, ya tinggal menghitung apakah ini masuk akal syarat yang diberikan. Ya kalau misalnya di dalam hanya 10 kakak diminta 90, ya sampai akhir zaman tuh nggak bisa mendirikan rumah ibadah itu nanti, ya kan? Yang begitu harus dirasionalisasi menurut saya. Jadi dari total, karena bisa jadi gini contohnya ya, misalnya ada orang Kristen nih di satu tempat tertentu, misalnya bilanglah 30 kakak misalnya. Oke, janganlah 30 kakak, lebih kita mendekati saja lah. Ada ternyata 100 kakak orang Kristen di tanah Minang saja kita bilang. Misalnya ada satu desa di tanah Minang, di situ ada 100 kakak. Kan kemudian kan 100 kakak ini tidak boleh jadi tidak setuju ada rumah ibadah di sana. Karena lagi-lagi mungkin mereka menganggap ini bukan denominasi saya, ini bukan gereja saya, ini bukan gereja yang saya harapkan, saya anti justru gereja itu, beda tafsiran dengan kepercayaan saya dan segala macamnya. Itu juga alasan-alasan yang harus dipikirkan oleh pemerintah, ya kan? Maka bagi saya sebenarnya lagi-lagi adalah peran pemerintah adalah memediasi masyarakat, karena tadi sudah saya katakan yang paling terpenting ternyata itu adalah budaya hukum masyarakatnya harus diperbaiki. Budaya hukum masyarakat kita ini ya itu hanya bisa didekati melalui apa yang kita lakukan hari ini, berbicara hati ke hati, perjumpaan-perjumpaan seperti yang kita lakukan ini, bagaimana memediasi kelompok Kristen dan Islam untuk duduk bersama-sama. Kenapa kami penting beribadah? Tapi kalau misalnya hanya 10 kakak misalnya, tidak sampai 90, paling tidak kan bisa kasih solusi. Ya sudah gini saja Bapak Ibu, tidak perlu dulu mendirikan rumah ibadah, Bapak Ibu boleh beribadah di rumah A ini, B ini, paling tidak menunjukkan di sini ada orang Kristen. Contoh kecil ya, karena banyak Kristen yang mengalami persekusi di kelompok-kelompok minoritas ya, yang soal rumah ibadah yang saya lihat. Misalnya, oke, paling tidak di rumah ini ada izin untuk beribadah, izin sementara, karena ada juga izin sementara menggunakan gedung kalau baca PBB itu, gitu ya. Jadi yang paling penting sebenarnya adalah pemerintah harus benar-benar merasionalisasi keputusan itu atau peraturan itu. Apakah itu memberatkan atau mereka tanpa sadar sedang memberangus kehidupan beragama warga negaranya. Kalau memberangus, ketika mendengarkan masyarakatnya berbicara, pemerintah harus memikirkan apa win-win solution-nya. Bahwa di atas hukum, Bapak Ibu, teman-teman, di atas hukum itu ada namanya konsensus bersama. Itulah pentingnya ada konsensus dan ada mediator, ada mediasi, dan dari proses mediasi bisa memilihkan misalnya satu wilayah, satu gedung atau satu rumah. Oke, paling tidak ini adalah tempat ibadah teman-teman kita Kristen. Karena kalau tidak akhirnya kucing-kucingan kan, teman-teman Kristennya beribadah di rumah, dipersekusi juga, kan juga jadi persoalan, gitu ya. Nah, saya pikir itu untuk mencermati PBB ya. Di satu sisi saya harus katakan memang itu perlu, apalagi dalam konteks gereja ya, yang mungkin Kristen harus menerima ini juga. Ini memang fakta. Justru PGI harus terpaksa menggabung-gabungkan ya beberapa gereja kecil-kecil jadi satu saja karena terlalu banyak. Mungkin ada puluhan ribu mungkin gereja-gereja kecil yang akhirnya berdiri gitu ya. Mungkin pemerintah mencoba supaya lebih gampang mengadministrasinya, supaya tidak terjadi konflik horizontal, diberikan keputusan seperti itu. Ya, itu saja. Terima kasih, De Anissa. Terima kasih Bang Iman, dan sebelumnya ada Mbak Afaf. Terima kasih juga Mbak Afaf. Ini saya ada yang menarik juga, pengalaman dari SP Kinasih adminnya, walaupun sudah mohon izin keluar duluan di webinar ini. Ini saya bacakan untuk boleh direspon oleh para narasumber. SP Kinasih bilang pada realitanya kesetaraan itu subjektif dan proses yang panjang untuk diperjuangkan, bahkan sering disalahpahami. Identitas perempuan transgender juga nggak boleh awalnya untuk beribadah, dan dituduh banyak banget melanggar kodrat lah, menghina agama lah. Menurut para narasumber, gimana nih tentang pengalaman yang ditulis oleh admin SP Kinasih? Mungkin Bang Riston atau Kak Rahmat mau membantu untuk merespon? Ya, ini perjuangan, nanti Rahmat nambahin ya. Ini perjuangan panjangnya kita. Ini hal yang terus harus kita advokasi dan juga terus kita dampingi, dan bagaimana kita tidak hanya kelompok yang minoritas atau kelompok yang cenderung jadi korban yang perlu didampingi, tapi ya kelompok mayoritasnya, atau contohnya masalah gereja ya. Bagaimana jemaat bisa disadarkan akan nilai-nilai ini
akan sampai sangat sering bicara tentang Yesus itu maha kasih, pengasih, lemah lembut, dia mengasihi semua, narasi tentang perempuan yang kedapatan berzina tapi tidak dihukum, itu banyak banget dibicarakan, tapi hanya sampai di level khotbah, tidak pernah sampai kepada level yang level yang ke bawah. Kita selalu terus diperdengungkan tentang Yesus itu tidak memilih-milih berteman, tidak bahkan dia banyak bertentangan dengan orang-orang Farisi yang ahli agama, justru bergaul dengan orang-orang yang dianggap hina. Tapi faktanya di lapangan kita sebagai orang Kristen, contohnya ya saya ngomong Kristen karena nanti saya ngomong yang lain jadi repot kan. Jadi ya itu bermasalah. Seringkali kita menjadi hakim yang harusnya haknya itu adalah haknya Tuhan ya. Gitu. Kita menjadi hakim kekudusan, seakan-akan semuanya harus kita berangus, sedangkan kita juga orang yang hina yang butuh pertolongan gitu ya. Dan ya ini jalan panjang ya. Saya pikir sudah banyak sekarang gerakan yang perlu terus dilakukan, bagaimana caranya, dan memang tidak mudah karena ada contohnya untuk menerima teman-teman yang transgender. Nggak mudah karena ada pola perspektif masyarakat kita yang berbeda tentang transgender contohnya. Ketika sudah bicara transgender, biasanya bukan bicara penerimaan, tapi bicara tentang dosa tidak dosa, repot kan? Repot urusannya gitu. Tapi gimana seharusnya kita lebih mengedepankan tentang penerimaan. Dalam penerimaan lah nanti ada proses proses pembinaan, proses spiritualitas yang nantinya bisa dikembalikan ke masing-masing. Dan di proses itulah, ketika ada proses pembinaan, ada proses penerimaan, di proses itulah nanti akan banyak dialog, dan saya kira ketika banyak dialog kita akan bisa menemukan poin-poin yang bisa kita lakukan bersama, dan kita bisa bisa menemukan konteks ini. Dan saya berharap admin dari SP Kinasih itu Bang. Ya, itu Mbak Jessica ya, sorry. Oh, Mbak Jessica, sorry. Ya. Mbak Jessica bisa tampil juga apa adanya dan menunjukkan bahwa hal-hal dan ya perjuangan kawan-kawan SP Kinasih bisa terus kita dukung bersama-sama. Itu mungkin dari saya. Oke, terima kasih Bang Riston. Ini ada pertanyaan yang terbaru dari Bang Wanri Lomban Raja. Bertanya lagi-lagi untuk Bang Iman nih Bang. Kemarin Bang Wanri mendaftarkan adiknya untuk Politeknik Negeri. Di situ ada pilihan agama, namun hanya ada 6 opsi. Bang Wanri sudah kontak via kontak person yang ada, namun tidak ada tanggapan sama sekali. Jadi pertanyaan Bang Wanri, apa kendala ini hanya teknis atau perkara kebijakan? Yang pertama, salah satu masalah di bangsa kita adalah mensinkronisasi kebijakan pusat dan daerah dan antar lembaga terkait. Itu jadi persoalan besar. Yang kedua, lagi-lagi pemahaman agama resmi tidak resmi itu sudah mengental, bukan hanya mengental, sudah membatu di hati masyarakat Indonesia. Saya saja pernah didebat habis sama senior saya, pengajar Pancasila dan kewarganegaraan di satu forum tertentu. Saya ada ikut BIMTEK, beberapa pembelajar Pancasila, saya bicara soal itu. Ini isu yang saya sampaikan kepada anak-anak kita untuk mencoba untuk serius meresponi ini. Ya. Mereka justru mempertanyakan saya, ideologi Bapak apa loh yang mau bicara ideologi, mau saya bicara agama berbeda, terus kok bicara ideologi, saya marah di situ. Ini bicara soal kebenaran, ini bicara soal apa yang benar. Tidak ada istilah agama resmi, tidak ada soal 6 agama resmi. Maka saya contoh tadi ya, Konghucu saya bilang, apakah benar sih Gus Dur yang berwenang untuk melegitimasi keadaan Konghucu di bangsa kita? Tidak ada, Mbak. Konstitusi tidak ada memberikan mandat kepada presiden untuk melegitimasi satu agama resmi atau tidak resmi. Lembaga apapun tidak diberikan kewenangan untuk itu. Peradilan pun tidak ada. Soal izin lembaga organisasi memang ada di Departemen Hukum dan HAM. Tapi bicara agama itu kan bukan organisasi seperti itu ya. Agama itu lebih condong kepada kelompok komunal yang meyakini satu keyakinan tertentu, dan itu hak mendasar yang sangat fundamental yang harus dipenuhi begitu. Nah, kalau ditanya Bang Wandri tadi misalnya, apakah ini tidak ditanggapi? Ya kebetulan memang yang membuat peraturan atau buat formulirnya memang masih, yang pertama mungkin tidak paham soal isu yang kita bicarakan hari ini, dan para pengambil kebijakan pimpinannya memang tidak mensinkronisasi
keputusan Mahkamah Konstitusi misal tentang penghayat untuk mengakomodirnya. Padahal itu penting sekali. Sekolah harus mendata itu, harus ada pilihan contohnya penghayat kepercayaan dan menuliskan apa penghayatnya, supaya sekolah ikut turut serta memenuhkan hak sipil politik si anak yang sekolah. Kalaupun satu orang saja misalnya ada Sunda Wiwitan di dalam kelas itu, sekolah wajib mengirimkan satu guru agama Sunda Wiwitan, satu saja, nggak bicara 10, satu. Secara substansi, satu orang itu adalah warga negara. Ya sama kan seperti saya mengetahui di Islam itu ada ajaran membunuh satu orang itu membunuh seluruh umat katanya, kan gitu kan. Itu berharganya satu orang secara substansi dan secara apa namanya itu ya, keberadaan subjek itu sangat mulia begitu. Nah, jadi memang ini jadi persoalan Mas Wandri. Kalau seperti itu sebenarnya ada dua pilihan, Mas. Yang pertama mendiamkan, mengkritik lalu mendiamkan. Yang kedua marah, Mas. Saya lihat di bangsa kita ini kalau marah itu adalah komunikasi yang paling efektif. Kalau marah sampai pukul meja lalu kita marah bicara soal kebenaran, itu biasa didengarkan, Mas. Pukul meja, mana ini dari sekolah ini kok begini. Nggak tahu nggak kalau negara kita juga mengakomodir agama kepercayaan. Kami sakit hati sebagai orang kepercayaan di sini. Akhirnya viral gitu kan, masuk ke Instagram lalu dibicarakan, lalu yang gitu-gitu kayaknya perlu dilakukan di bangsa kita. Kalau enggak, lagi-lagi supaya kelompok mayoritas itu semakin menguat. Itu jadi tantangan besar kita. Ya, IP Center ini pun pasti tidak akan mudah mengedukasi, menyuarakan seperti ini terus-menerus, saya bilang. Karena kita juga berjuang di level di berbagai level, ini juga banyak ditolak. Tapi syukurnya, ketika saya diundang BPIP ke Jakarta, membicarakan ini, BPIP juga menyetujui ternyata. Benar, Pak, memang tidak ada. Memang tidak ada istilah gambar resmi tidak resmi itu, Pak. Tapi tugas kita sangat berat, termasuk dari Dirjen Kemendagri, ya, Dirjen Kependudukannya mengatakan ini juga PR bersama, karena staf pegawai negeri sipil kami yang di lapangan pun nggak ngerti juga kebijakan itu. Itu makanya Menteri Agama bilang, tolong berikan surat edaran di Kementerian Agama bahwa kalau ada yang muncul, misalnya teman-teman tanya agamanya, jangan kasih kolom agama tuh 6, tanya agama apa kamu, Bahai misalnya. Oke, saya tulis agama Bahai atau gimana? Saya Bahai, tulis agamanya Bahai. Agama apa kamu? Oh, saya Sunda Wiwitan tulis. Harusnya negara dalam putusan MK sudah jelas untuk itu bisa secara tegas menuliskannya ya. Jadi Bang Andri kayaknya memang perlu marah lain kali, Bang, ya. Marah saja, datang ke sekolahnya, baik-baik bicara, langsung emosi dikit pukul mejanya, tapi minta maaf di akhir-akhir. Jangan sampai melukai orangnya ya, jangan sampai memecahkan. Ya diatur lah ya, berskenario. Itu hanya untuk bagian pendidik saja. Ya, terima kasih. Ini Bang Iman, sepertinya kalau yang viral baru bisa dilihat oleh pemerintah ya, Bang. Bang Iman, ini ada beberapa pertanyaan lagi dan teman-teman semuanya. Harusnya kita berakhir 15.00, tapi karena ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab, izin untuk mengakhiri 15.15 ya. Dan ini ada pertanyaan dari Kang Tri sebenarnya, yang tadi sudah dijawab oleh Mbak Afaf, tapi mungkin bisa dikuatkan oleh Bang Iman tentang keputusan MK 2017 mengenai penghayat kepercayaan yang harus direalisasikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Putusan MK 2017 mengenai penghayat kepercayaan yang harus direalisasikan oleh Kementerian Dalam Negeri itu sebenarnya tidak sesuai dengan keputusan MK. Gimana itu, Bang, tanggapan Bang Iman? Jadi tahun lalu kami ke MK juga. Kebetulan saya membawa mahasiswa. Salah satu yang ditanyakan mahasiswa saya, kebetulan anak saya briefing. Lagi-lagi, tadi sudah saya jawab, Mas. Jadi memang di negara kita ini mensinkronisasi kebijakan yang satu dengan yang lain itu agak bermasalah. Apalagi posisi lembaga-lembaga negara itu tidak ada lembaga tertinggi negara dan segala macam lagi. Semua kan sekarang sejajar ya. Semua diperintah sama konstitusi. Contoh misalnya saja, jangan soal ini dulu ya, agak sedikit bergeser. Penggunaan istilah 4 pilar misalnya. 4 pilar negara kita yang Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, NKRI, itu kan dipakai oleh Topi Kemas dan itu diadopsi oleh kita seolah-olah itu adalah nomenklatur yang dipakai dalam bermasyarakat. Padahal itu bicara soal konteks politik. MK melarang. Ketika ada undang-undang soal itu dilarang, tidak boleh menggunakan itu. Tapi sampai saat ini
MPR sebagai lembaga negara menggunakan istilah 4 pilar. Saya baru kemarin juga lihat sosialisasi 4 pilar MPR misalnya. Padahal itu dalam MK. Sama juga seperti tadi yang dibicarakan hari ini, MK sudah putuskan ini, lalu MK memerintahkan supaya lembaga terkait bukan menerjemahkan, tapi menurunkan itu dalam kebijakan dinas atau kementerian, tetapi kementerian itu masih tetap diberikan apa ya? Ada memang satu pasal di MK itu yang menggunakan dikontekstualisasi dalam kepentingan bangsa dan negara. Saya pikir kementerian menggunakan itu. Nanti kalau baca di keputusannya Mahkamah Konstitusi, yang tadi juga saya sudah screenshot sebenarnya untuk menjaga pertanyaan ini. Pokoknya di amar putusan MK itu sepertinya ada memberikan ruang demi kepentingan bangsa dan negara, dinas terkait bisa menerjemahkan kebijakan itu. Itu memang agak berbahaya nomenklatur itu. Padahal maksudnya MK menurut saya adalah supaya dia segera mensinkronis, karena MK itu hanya bisa misalnya ada undang-undang Aminduk ya, kan digugat kan undang-undang Aminduk ya yang terbaru itu 2013. Itu soal agama dan kepercayaan itu. Nah, pasal itu, jadi dia hanya berhak membatalkan bahwa norma ini tidak berlaku lagi dalam undang-undang itu. Maka yang dinormakan di dalam itu tidak berlaku lagi karena apa? Agama dan kepercayaan equal each other. Jadi tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih superior. Keduanya equal. Tetapi walaupun dia merupakan mahkamah konstitusi yang menguji peraturan terhadap konstitusi, ya undang-undang terhadap konstitusi, MK itu tidak punya kewenangan untuk membentuk norma baru. Kami menyebutkan dia negatif legislator. Dia tidak bisa membuat peraturan baru. Karena itu tugasnya MPR. MPR yang harus segera daripada bicara cipta kerja, bicara RUU HIP yang nggak jelas seperti kemarin, harusnya RUU kekerasan seksual, ada banyak sekali sebenarnya peraturan yang sangat mendesak harus dibicarakan, entah mengapa hal yang nggak jelas itu yang mereka bicarakan. Apalagi RUU kebebasan beragama berkeyakinan yang kita bicarakan tadi, itu sudah mandek hampir 6-7 tahun, saudara-saudara. Sampai sekarang nggak dibicarakan, nggak diketok palu. Malah undang-undang yang tidak jelas yang berhubungan dengan kepentingan para politisi ini yang lebih dikejar-kejar untuk diselesaikan gitu. Karena MK tidak punya kewenangan untuk menciptakan norma baru, maka akhirnya memang MK jadi seperti mengikhlaskan, silakan lembaga-lembaga lain, inilah dari kami MK, silakan laksanakan itu, nanti kalau ada yang kontra di bawah, maka berhadapan dengan kalian, dan kalau itu ada peraturan, berhadapan lagi dengan kami. Itulah kira-kira ketitik lemahnya MK. MK sendiri mengakui itu kelemahan mereka. Kita ini kan lembaga negara yang sama dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Kami hanya bisa menafsirkan, mereka kan a guardian of constitution. Mereka menjaga konstitusi. Mereka memastikan kalau nilai-nilai konstitusi ini benar-benar didudukkan dalam peraturan perundang-undangan di bawah. Penjabarannya harus pasti. Ketika mereka mengatakan, oke, undang-undang Aminduk ini bertentangan dengan konstitusi, batalkan ini. Sebenarnya itu sudah cukup tegas sebenarnya bagi Kemendagri untuk segera memperbaiki tata administrasi di setiap level, baik sampai kecamatan, bahkan tingkat kelurahan, bahkan tingkat desa. Maka kolom-kolom agama sebenarnya tidak terlalu perlu lagi untuk disodorkan, tinggal disebutkan saja sana agama, strip kepercayaan, dikasih titik, biar orang mengisikan. Jadi seperti tadi yang Pak Wadri yang buat ada kolom-kolom itu udah nggak relevan lagi dalam konteks putusan MK. Tapi itu formulir yang tadi buat KTP ada formulir, ada isian lalu kita cetak-cetak, itu sudah puluhan tahun, sudah membatu di hati masyarakat. Kalau itu nggak ada orang kecarian, ya kan? Centang-centang itu. Maka harusnya memang Kemendagri harus merubah itu. Dan kita ini punya kekuatan untuk menyuarakan itu. Ya seperti kami akademisi hanya bisa membuatkan jurnal ke Departemen Hukum dan HAM misalnya, mengkritik soal itu misalnya, supaya mereka ketika baca, oh ya ini harus diperbaiki. Gitu. Saya pikir itu Anissa. Jadi memang itu kelemahan menurunkan sinkronisasi kebijakan hukum di negara kita, dan itu menjadi persoalan. Terima kasih Bang Iman, dan jawaban Bang Iman baru saja itu juga menjawab pertanyaan dari Kak Teguh ya. Dan saya izin untuk langsung saja mempersilakan para narasumber untuk memberikan closing statement kepada kita karena waktu sudah menunjukkan 14.58. Mungkin Kak Rahmat boleh
memberikan closing statement terlebih dahulu. Ya, terima kasih Anissa, terima kasih juga teman-teman semuanya. Saya cukup menikmati apa yang tadi juga dipaparkan, disampaikan oleh Bang Iman, Mbak Apa, dan juga Bang Riston. Dari saya mungkin sekedar refleksi dari apa tadi, dari yang banyak tadi sudah disampaikan. Ya tentu ada banyak tantangan, ada banyak tanggung jawab bagi kita semua, khususnya mungkin teman-teman generasi muda, teman-teman milenial di sini. Mari kita suarakan bersama ya, dari apa yang tadi sudah disampaikan. Ya, kita perlu viralkan, kita perlu sebarkan narasi-narasi yang menyejukkan itu di media sosial, karena sudah dilegitimasi juga, hukumnya sudah jelas tadi disampaikan oleh Bang Iman, narasi kitab suci juga sudah jelas, dan tradisi-tradisi lokal, kearifan lokal yang disampaikan Mbak Afaf juga sudah jelas. Jadi tidak ada lagi alasan bagi kita generasi milenial untuk tidak bersuara untuk konteks KBB ini. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Kak Rahmat. Bang Riston, boleh melanjutkan? Ya, saya hanya mengajak aja untuk kita kawan-kawan secara khusus untuk narasi KBB dalam setiap kitab suci dan ajaran iman yang kita miliki, ayo dipublikasikan lah, dibicarakan, kita obrolkan sama-sama, dan kita buat itu menjadi kekayaan dalam keberagaman kita. Ya, kita tunggu karya-karyanya. Oke, kita tunggu karya-karya teman-teman semua. Selanjutnya Mbak Afaf boleh juga berbagi closing statement, Mbak. Ya, terima kasih untuk Mbak Anissa dan juga IP Center dan juga teman-teman yang telah mengikuti webinar kali ini. Ya, saya percaya bahwa setiap agama maupun kepercayaan itu memiliki nilai-nilai inklusif. Ya, seperti Bang Riston tadi bilang, ayo kita gaungkan. Kita juga harus menggaungkan, kita juga harus merubah persepsi kita untuk mereduce stigma-stigma negatif kita terhadap kelompok-kelompok yang tidak kita ketahui, agar kita bisa menciptakan society atau masyarakat yang inklusif di Indonesia sesuai falsafah Pancasila kita yang sangat inklusif. Itu saja. Terima kasih Mbak Nisa. Terima kasih Mbak Afaf. Yang terakhir closing statement dari Bang Iman, boleh Bang? Terima kasih rekan-rekan EIP Center yang memfasilitasi pertemuan ini dan rekan-rekan yang mendengarkan sampai selesai. Sebagai anak bangsa, ini adalah panggilan bagi kita semua. Kita berhutang atas kebenaran yang sudah kita dengarkan. Kita punya kewajiban untuk mengedukasi, memperjuangkan apa yang kita bicarakan hari ini dengan konteks kita masing-masing. Mari bersinergi itu sama lain ya. Mari saling bergandengan tangan. Bagi rekan-rekan yang non bergerak di luar sistem seperti EIP Center, terus berbicara di sana dengan lantang, termasuk juga teman-teman dari berbagai kelompok. Ternyata dengan apa yang kita jalani hari ini, kita sudah melihat dengan jelas sekali ya, secara legitimasi yang kita bicarakan ini punya payung hukum yang sangat luar biasa. Kita punya cukup jika kita cukup ada standpoint untuk berbicara lantang sebenarnya dimanapun kita bicara. Kita bisa membela orang yang mengalami persekusi. Kita bisa membela mereka yang tadi contohnya Bahai, kenapa sudah dinyatakan sebagai satu agama misalnya. Walaupun tadi sedikit ini penting sekali saya klarifikasi juga pas teguhnya ini Anissa. Izinkan 1 menit saya menyampaikan ini karena ini juga penting. Jadi memang itu polemik. Pernyataan Lukman Saifuddin itu memang seolah-olah dianggap itulah awal Bahai dikatakan resmi. Dan ada juga saya membaca tulisan dari saudara kita Bahai yang itu kuliah di CRCS menanggapi itu. Akhirnya Bahai dianggap resmi. Sebenarnya justru itu melemahkan seolah-olah lagi-lagi kita memberikan ruang bahwa lembaga negara memberikan kewenangan untuk melegitimasi resmi tidak ada. Sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, silakan munculkan agama-agama baru yang mau mencalonkan jadi nabi baru pun silakan, asalkan memang kita kuat, kan gitu aja. Itu sampai se-ekstrim saya bicara sekarang di ruangan ini. It's okay muncul agama baru di Indonesia. Kita siap untuk dukung itu. Ya kan? Jadi Mas Teguh dan lain-lainnya dan teman-teman Bahai berjuanglah terus, harus berani menyatakan diri bahwa ya kita Bahai gitu ya. Kita harus memperjuangkan itu dan kami siap mendukung di belakang ya. Kesimpulan saya adalah bagi saya inilah panggilan mulia. Perjuangan di jalan sunyi ini, saya tahu juga banyak berjuang di luar sana seperti kita. Tapi mari benar-benar
jangan berdiam diri, lakukan sesuatu melalui media sosial kita. Setiap ada yang terjadi, kasih komentar, bahkan share ulang dan kritik di sana, dan dudukkan semuanya dalam konteks hukum seperti tadi, supaya orang tidak bisa menganggap kita undang-undang ide dan segala macam. Saya pikir itu aja, terima kasih. Mari berjuang bersama-sama, Indonesia pasti jaya melalui kita. Amin. Amin. Terima kasih Bang Iman untuk closing.